Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Fahrizal, mengajar di SMP Negeri 1 Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 LPTK IAIN Pontianak tahun 2023. Saya di sini melaksanakan PPL 2 kelas 7 dengan tema menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Sedangkan mode pembelajaran yang akan ditampilkan adalah inquiry learning dan diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta seperti biasa berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak mau mengecek kehadiran, mengabsen kalian. Ada yang tidak masuk untuk kelas 7? Siapa? Aldi. Apa keterangannya? Demam. Oke, Bapak akan memeriksa kesiapan belajar. Salah satunya adalah kerapian dari kelasnya, meja. Kalau ada sampah yang berserakan, tolong diambil. Karena Islam mengajarkan tentang kebersihan. Tolong sampah ini ada 1, 2, tolong diambil. Sampah tolong diambil, dibuang. Ya, dibuang tempat sampah. Pak akan mengambil kesepakatan dalam kelas. Ya, salah satunya komitmen supaya pembelajaran itu lebih baik, lebih bagus, lebih fokus. Nah, ini yang Bapak harapkan untuk proses pembelajaran supaya nanti kita belajar itu tenang. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian, oleh siswa. Ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendeskripsikan, menghindari ghibah, dan melakukan tabayun. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Tentang sujud syukur. Ya, ada 2 hal kapan kita sujud syukur. 1, mendapatkan nikmat. Kedua, terhindar dari mara bahaya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian terkait dengan materi yang akan disampaikan. Oke, materi yang disampaikan adalah nantinya tentang ghibah dan tabayun. Bapak harapkan kalian dalam proses belajar nanti, 1 yang Bapak harapkan dapat menjaga lisan. Karena kita bahas tentang ghibah. Ya, Bapak jelaskan tentang lisan ini dalam sebuah hadis, salamatul insan bihibzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari dia menjaga lidahnya. Diharapkan nanti kalian itu dapat menjaga lisan. Apapun yang keluar dari mulut kalian nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, inilah fungsinya kita menjaga lisan. Bapak harapkan dalam proses pembelajaran nanti kalian dapat menjaga mulut. Salah satunya apa? Kalian mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya, terkait tentang ghibah, maka di sini termasuk dosa besar. Banyaknya manusia masuk ke neraka adalah salah satunya dari lisan. Lidah tidak bertulang tapi tajam. Dan inilah penyebabnya banyaknya manusia salah satunya masuk ke neraka adalah tidak dapat menjaga lisan. Oke, Bapak harapkan nanti tolong lisannya dijaga. Ketika Bapak jelaskan ada waktu kita gantian berbicara. Nah, sekarang waktunya pretest. Pretestnya adalah tentang pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu tentang menghindari ghibah dan menjalankan tabayun. Oke, Bapak tanya tentang ghibah. Coba ghibah. Oke, selanjutnya kan orang. Oke, sudah baik. Sekarang kita masuk ke
proses pembelajaran. Nah, Bapak jelaskan dulu tentang menghindari ghibah. Pengertian ghibah ada dua, pengertiannya adalah menggunjing. Ini menurut bahasa, sedangkan menurut istilah adalah mengunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Seterusnya Bapak jelaskan tentang tabayun. Tabayun artinya adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga menjadi jelas adanya. Oke, menurut istilah adalah proses dilakukan untuk meneliti, menyeleksi berita atau informasi dalam suatu kejadian. Nah, ini adalah dimaksud dengan tabayun. Tabayun berarti kita cross check apakah berita itu benar, apakah berita itu salah. Jadi sebelum masuk kita menilai sesuatu, maka yang harus dilakukan adalah tabayun. Tabayun meneliti, melihat apakah benar atau salahnya suatu berita. Nah, inilah yang anak-anak harus perhatikan, tolong diambil khusus tabayun. Apalagi kalian dalam proses nantinya di luar sekolah, kalian berinteraksi dengan dunia maya, kalian mempunyai Facebook, kalian mempunyai Instagram, dan banyak di situ kalian lihat postingan, status-status, ada yang menjelekkan orang, ada yang merendahkan orang, dan lain sebagainya. Waktunya sekarang kita bagi kelompok. Bapak minta dibagi 4 kelompok sesuai yang sudah susunan meja. Jadi tugas kalian nanti Bapak minta diskusikan setiap kelompok masing-masing. Kalian di situ Bapak minta untuk mengisi lembar jawab, lembar kerja yang Bapak bagikan nantinya. Oke, untuk kalian menganalisa apa itu tentang ghibah, apa itu tentang tabayun. Nah, itulah kalian diskusikan bersama dalam satu tim kalian. Di situ nanti baru ada yang terakhir, presentasi dari setiap kelompok. Wajib 1 orang yang mempresentasikan hasilnya. Sekarang waktunya presentasi hasil yang kalian olah, khususnya yang sudah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan, dan untuk kalian sampaikan melalui diskusi tadi. Nah, Bapak minta perwakilan dari kelompok 4 dulu, habis itu kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Jadi Bapak ngambil dari yang kelompok 4, 3, 2, 1. Nah, silakan untuk kelompok 4. Kami akan menyampaikan bagaimana sikap tabayun dapat membantu mencapai harmonisasi sosial. Tabayun adalah istilah dalam Islam yang berarti penjelasan atau klarifikasi. Dalam konteks sosial, tabayun mengacu pada pendekatan yang benar dalam menyampaikan masalah atau konflik dengan mencari kebenaran dan fakta yang sebenarnya, sebelum mengambil tindakan atau menyimpulkan sesuatu tentang orang lain. Bagaimana sikap tabayun dapat membantu pencapaian harmonisasi sosial?
Menghindari kesalahpahaman. Dengan sikap tabayun, kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan atau menyimpang dari informasi yang tidak benar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana Al-Quran dan hadis melarang gibah dan memberikan pesan tentang menghindarinya. Al-Quran dan hadis secara tegas melarang gibah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam Islam, ghibah adalah perbuatan mengumpat atau menyebutkan kejelekan seseorang di belakangnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa arti harmonisasi sosial dalam Islam dan mengapa penting untuk dicapai. Harmonisasi sosial dalam Islam yaitu merujuk pada terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan kedamaian dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Ini mencakup hubungan antara anggota masyarakat, kelompok, etnis, dan agama yang saling menghargai, bekerja sama, dan hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik atau permusuhan. Kita sudah masuk di penghujung pembelajaran. Di penutup, Bapak akan memberikan penguatan kepada siswa-siswi semuanya tentang ghibah dan tabayun. Yang pertama, Bapak kuatkan adalah dari hadis Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada hari akhir, falyakul khair, maka berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Ya, hadis ini menjelaskan tentang kalau kalian tidak bisa berbicara yang baik, maka cukup diam. Yang kedua tentang tabayun. Bapak minta kalian nanti mengklarifikasi semua yang kalian dapatkan baik di media sosial. Bapak tekankan khusus di media sosial, di Facebook, di internet, di YouTube. Terkadang banyak konten-konten yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, atau dapat menyesatkan dari segi sara agama. Ini banyak beredar. Ini kan satu harus kalian cross check. Dalam Islam disebut apa? Tabayun. Artinya tabayun adalah mengklarifikasi, memeriksa dulu berita. Ya, sekarang waktunya kita pretest. Bapak akan tunjuk. Coba pizza. Apa itu ghibah dalam Islam? Dalam Islam, ghibah adalah perbuatan mengumpat atau menyebutkan kejelekan seseorang di belakangnya, baik berupa perkataan, tindakan, atau isyarat yang menyinggung kehormatan dan harga dirinya. Oke, sekarang pretest yang kedua. Nah, jadi 2 sampel. Coba Zaki, sebutkan apa itu tabayun. Tabayun adalah istilah dalam Islam yang berarti penjelasan atau klarifikasi. Dalam konteks sosial, tabayun mengacu dalam pendekatan yang benar dalam menyelesaikan masalah atau konflik, dalam mencari kebenaran dan fakta yang sebenarnya sebelum mengambil tindakan atau menyimpulkan sesuatu yang tentang orang lain. Alhamdulillah, kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas, yaitu harmonisasi sosial, menghindari ghibah, dan melakukan tabayun. Oke, kita kesimpulannya, kita berikan kesimpulan secara bersama-sama. Oke, yang kedua, apa itu ghibah dalam Islam? Perbuatan mengumpat atau menyebutkan kejelekan seseorang di belakangnya, baik berupa perkataan, tindakan, atau isyarat yang menyinggung kehormatan atau harga dirinya. Yang terakhir, apa itu tabayun? Tabayun adalah menjelaskan atau klarifikasi dalam konteks sosial. Baik, Bapak akan memimpin doa untuk penutupan kegiatan pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.